Hai guys, welcome back to my channel. Nah, di sini kita sudah mengajak Kak Ines. Hai guys, aku saudara Michael. Jangan lupa subscribe channel Kak Ines. Ada di deskripsi dan jangan lupa follow IG aku ada di deskripsi juga. Nah, jadi topik akan kita bahas bersama Kak Ines kali ini adalah mengenai narkoba. Jadi narkoba ini adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Jadi narkoba ini adalah bahan atau zat-zat yang dimasukkan ke dalam tubuh itu secara diminum, secara dihirup maupun disuntikkan. Dan narkoba ini bisa mengubah pikiran, mood maupun perasaan dan perilaku seseorang. Narkoba ini guys bisa menimbulkan yang namanya ketergantungan atau adiksi secara fisik maupun secara psikologis. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini di kalangan kita generasi Z itu meningkat guys. Nah, maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut itu membahayakan di kemudian hari. Karena penyalahgunaan narkotika ini bisa mengincar generasi kita ini. Nah, karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan cerdas dan karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari itu semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif berbahaya. Nah, sehingga kemudian pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Makanya banyak sekarang anak-anak muda itu yang mencuri, terus pokoknya berlaku jahat lah, karena pemikiran mereka udah gak jernih karena penggunaan narkoba tersebut guys. Nah, akibatnya generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya tinggal kenangan. Nah, di video ini kita nggak lagi mendeskripsikan atau menceritakan tentang narkoba untuk memperkenalkan, tidak sama sekali, tapi kita justru harus membenci dan menghindari narkoba. Jangan penasaran sedikit pun tentang narkoba. Rokok juga nggak usah ya. Iya, karena rokok adalah bagian dari bahan-bahan adiktif. Nah, sasarannya dari narkoba, penyebaran narkoba ini adalah kaum-kaum muda seperti kita. Remaja seperti kita. Nah, rata-rata usia dari pengguna narkoba ini adalah usia pelajar, di mana usianya itu dari 11 sampai 24 tahun. Wah, umur kita banget ya. Iya, sangat masa-masa yang cukup rentan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba ini sewaktu-waktu bisa saja mengincar kita sebagai generasi muda ya Kak. Nah, penyalahgunaan narkoba ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, Michael. Nah, yang pertama itu kurangnya pengendalian diri. Itu pertama karena orang itu coba-coba. Pertama karena rokok. Gimana sih rasa rokok? Terus habis itu dia pengen coba yang lebih berat mungkin kan, ditawarin sama temen-temennya. Jadi dia mencoba narkoba. Nah, harusnya nggak usah. Kita nggak boleh penasaran sama hal-hal yang negatif seperti itu guys. Nah, yang kedua ada apa, Michael? Yang kedua adalah konflik individu maupun emosi yang masih labil. Jadi, masa remaja ini biasanya kita sering mengalami yang namanya depresi, frustasi. Jadi, individu-individu yang tidak biasa dalam menghadapi permasalahan seperti ini, biasanya mereka akan mengonsumsi yang namanya narkoba. Sehingga mereka pun berpikir keliru bahwa cemas yang ditimbulkan oleh konflik ini bisa diselesaikan hanya dengan narkoba. Padahal enggak guys, kalian harus mengutamakan Tuhan dalam segala perkara yang kalian hadapi. Dan di sini juga guys, peran orang tua itu sangat penting. Karena orang tua adalah sosok yang bisa mengenalkan kita dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Nah, terus yang ketiga yaitu adalah terbiasa hidup senang dan mewah. Mungkin karena orang tuanya dari latar belakang orang kaya, jadi dia dari kecil udah merasakan hidup mewah, senang. Jadi ketika dia merasakan hidup susah atau mungkin lebih sulit dari yang biasanya, dia menangani hal itu dengan mencoba narkoba. Dia berharap mungkin narkoba itu bisa menangani masalah dia dengan instan, dengan praktis juga. Jadi meningkatkan rasa kebahagiaan dia, padahal seharusnya kita ya kalau ada masalah cerita sama Tuhan.
Ya kalau pertama yang ada di dunia ini kita cerita sama orang tua, makanya peran orang tua ini sangat penting di remaja untuk mengenalkan kita dengan Tuhan. Jadi kalaupun orang tua tidak selalu ada untuk bercerita dengan kita bisa cerita langsung sama Tuhan guys, bukan dengan narkoba. Selanjutnya adalah disebabkan karena lingkungan sosial kita guys. Yang pertama itu karena motif ingin tahu. Jadi narkoba ini, awalnya kita mengonsumsi narkoba ini biasanya karena memiliki rasa ingin tahu, kemudian berkembang menjadi coba-coba, dan akhirnya ketagihan guys. Jadi narkoba ini sangat mengerikan. Sehingga kita jangan sekalipun memiliki rasa ingin tahu terhadap narkoba. Gak usah penasaran sama sekali. Nah, kenapa sih remaja-remaja itu bisa nyemplung ke narkoba tersebut? Pasti karena adanya kesempatan. Nah, itu mungkin juga karena orang tuanya terlalu sibuk dengan kegiatannya masing-masing, sehingga waktu mereka ada waktu kosong tidak bersama orang tua, mereka nyoba-nyoba waktu di lingkungan yang buruk itu juga tadi yang seperti kamu bilang kan. Nah, terus ada juga karena sarana prasarana. Orang tua itu terlalu berlebihan memberikan sarana dan prasarana ke anak tersebut, sehingga dia banyak banget nih uangku nih, kemana ya uangnya ya, cobalah ke narkoba, kayaknya itu mahal dan memberikan ekspektasi yang besar, padahal itu sangat buruk guys untuk kehidupan kemudian hari. Dan yang selanjutnya itu karena kepribadian guys. Yang pertama biasanya itu disebabkan karena rasa kurang pede atau rasa rendah diri. Jadi rasa rendah diri ini biasanya terjadi di pergaulan dalam masyarakat maupun lingkungan sekolah, sehingga mereka pun mengatasi masalah mereka dengan mengonsumsi narkoba, narkotika, psikotropika, dan akhirnya mereka pun menutupi kekurangan mereka dan memperoleh apapun yang diinginkan, sehingga mereka lebih aktif, berani, lebih pede setelah mengonsumsi narkoba. Padahal enggak guys, rasa diri itu bisa diselesaikan dengan konsultasi kepada orang tua. Cerita dong, curhat. Makanya mungkin ya berarti lingkungan dan peran orang tua ini sangat penting ya. Jadi untuk melatih kita juga percaya diri seperti gini, itu menghabiskan waktu kita untuk tidak berpikir ke arah-arah buruk, untuk mencoba-coba narkoba atau mengetahui tentang narkoba itu sangat buruk. Jadi kepercayaan diri dengan melatih seperti ini itu sangat penting agar kita tidak rendah diri dan menanganinya ya dengan narkoba itu sangat buruk. Jangan coba-coba sama sekali. Nah, ada juga dari emosional dan mental. Pada masa-masa ini biasanya mereka ingin lepas dari aturan-aturan. Mereka tuh gak pengen diatur. Umur-umur masih 3 SMP itu mereka pengen tuh bebas. Pengen kayak anak kuliahan kayaknya keren deh gitu. Kayak mahasiswa kayaknya keren, gak usah ada aturan apa segala macem kayak gitu. Nah, mereka nanganinnya narkoba lagi. Padahal itu gak bagus. Maksudnya itu cuman di diri dia sendiri, padahal dia nggak bisa lepas dari narkoba itu setelah dia mencoba narkoba itu. Nah, jadi guys, ada gejala-gejala maupun tanda-tanda yang bisa kita temui pada pemakai narkoba. Gejala-gejalanya itu ada 2 guys, ada dari segi fisik dan ada dari segi perilaku. Jadi dari gejala fisik ini biasanya pengguna narkoba ini biasanya berat badan mereka turun drastis. Langsung kurus ceking ya. Langsung kurus banget. Nah, terus mata mereka tuh terlihat merah, pucat karena sebenarnya mereka nggak bisa tidur karena itu menggerogoti. Badan mereka sangat hancur dibikin badan kita ini gara-gara narkoba. Karena namanya juga zat-zat berbahaya kan. Jadi cuma bisa memberikan efek ekspektasi kita jadi fly gitu, melayang, padahal di dalam tuh sebenarnya kita digrogotin gitu. Nah, banyak lah pokoknya ada bintik-bintik merah kayak digigitin nyamuk, terus jadi koreng-koreng, terus juga ada goresan-goresan bekas sayatan gitu. Karena ya kalau mereka nggak bisa lagi beli-beli narkoba, ya mereka harus menyakiti diri mereka sendiri untuk menikmatinya terus gitu. Nah, jadi mereka jadi jelek banget ya setelah mengonsumsi narkoba ini. Buruk, sangat gembel ya terlihatnya. Terus juga pokoknya banyak lah di bagian dalam tuh kayak buang air besar juga nggak lancar, juga emosinya itu sangat sensitif orang seperti mereka tuh. Kayak karena namanya juga pemikirannya udah nggak jernih kan, jadi emosinya juga mereka jadi kasar, mereka menunjukkan sikap yang membangkang, emosinya naik turun, terus juga ya jelas berbicaranya kasar karena
udah jelas orang seperti itu udah nggak bertuhan lagi guys. Udah nggak jernih lagi pikirannya guys. Nafsu makan mereka juga nggak tentu lagi. Dan dari segi perilaku, mereka ini malas dan melupakan tanggung jawab mereka guys. Karena mereka ini sudah terjerumus di narkoba. Jadi ya pastinya sibuk dengan teman-teman mereka yang menggunakan narkoba ya, sesama pengguna narkoba, sehingga mereka pun melupakan tanggung jawab di rumah, di sekolah, melupakan segala tugas. Mereka juga menunjukkan sikap tidak peduli kepada keluarga mereka masing-masing. Mereka juga jauh dari keluarga mereka. Mereka juga suka pergi tanpa pamit, suka juga pulang tengah malam. Kayak jelangkung ya. Iya, kayak jelangkung. Nah parahnya lagi tuh mereka sering mencuri uang gara-gara ya pengen beli narkoba itu. Karena harga narkoba itu mahal. Mendingan kalian beli makanan deh untuk mengenyangkan diri kalian sendiri kan. Lebih nikmat makanan daripada kalian harus mencuri uang di rumah, bahkan sampai di luar rumah mencuri hanya untuk membeli narkoba dan kepuasan diri kalian sendiri yang tidak akan ada hentinya, karena itu bikin ketagihan yang sampai mati deh. Bahaya. Mendingan gak usah penasaran dan coba-coba ke narkoba itu gitu. Lalu pengguna narkoba ini guys, biasanya mereka selalu kehabisan uang. Kenapa sih kehabisan uang? Karena mereka beli narkoba tentunya. Jadi walaupun mereka sudah mencuri, sudah mengambil uang orang tua mereka, mereka tetap kehabisan uang karena membeli narkoba-narkoba tersebut. Selanjutnya, waktu yang di rumah itu biasanya dihabiskan di kamar tidur, kloset, gudang, ruang yang gelap, kamar mandi, dan tempat-tempat sepi. Karena tempat-tempat tersebut adalah tempat yang biasa mereka gunakan untuk menyendiri. Nah, aku punya cerita Michael. Waktu itu ada kesaksian dari seorang pendeta yang pernah merasakan narkoba tersebut. Mereka kumpul-kumpul sampai mereka overdosis. Nah, kalau orang udah mencobain narkoba kan pikiran udah gak jernih. Jadi rasa friendly juga udah gak ada, sampai temennya itu udah overdosis sampai berbusa di situ, ditinggalin gara-gara polisi datang. Nah, jadi iyalah ngeri. Kayak kita harusnya berteman nih, kita semua pemakai narkoba gitu kan. Terus gara-gara narkoba ini tuh kita jadi nggak peduli, rasa nggak pedulinya, sampai overdosis pun kita ditinggalin kayak gitu, sampai mati. Ada kan sampai ketemu dia udah overdosis mati gara-gara menyayat. Pokoknya banyak deh, serem-serem. Dan biasanya guys, pengguna narkoba ini mereka takut dengan air dan malas mandi. Akibatnya jorok ya. Iya, jorok banget. Kalau kena air, badan mereka itu rasanya sakit. Dan mereka juga sering batu, pilek. Dan pileknya ini biasanya panjang banget guys. Karena ion pertahanan tubuh mereka juga udah turun gara-gara narkoba itu kan. Mereka juga sering bohong, ingkar janji. Jadi pengguna narkoba ini biasanya sangat tidak peduli kepada orang, sehingga mereka pun berbohong dan mengingkari janji-janji mereka. Jadi kalaupun kita melihat tanda-tanda, tadi kan udah ada tanda-tanda orang yang gejala-gejala kena narkoba yang gara-gara pengguna narkoba. Jadi kalau kita udah ngelihat hal-hal seperti itu, kita harus speak up guys, kita harus lapor. Kalau bisa kita lapor ya. Jadi nggak ada tuh namanya kayak rasa kasihan mungkin, atau maksudnya yang nyebar narkoba itu, jangan sampai yang nyebar narkoba itu bebas gitu. Karena bahaya, kasihan anak-anak remaja yang nggak tahu apa-apa, misalnya diseludupin narkoba itu di permen, terus akhirnya dia ketagihan, ternyata dia tahu yang dia makan selama ini narkoba, bukan lagi permen. Jadi kita juga harus hati-hati gitu mengkonsumsi semuanya. Dari siapa aja juga kita harus tahu siapa sih orang itu kayak gitu. Hindari ruangan-ruangan gelap gitu ya, untuk menghindari narkoba tersebut. Kita juga harus menghindari orang-orang yang tidak kita kenal, biasanya memberikan makanan ataupun minuman, karena biasanya ada nih beberapa kasus di mana banyak orang yang kita kenal itu memberikan makanan dan di dalamnya itu disuguhkan narkoba. Bahaya banget ya. Iya. Gara-gara kayak gitu jadi kita ketagihan tuh kan, karena udah ada rasa wah ini dia bisa menenangkan hati gitu.
Dan tanda-tanda penyalahgunaan ini juga ada di berbagai situasi guys. Contohnya ada di rumah. Biasanya mereka suka membangkang. Kalau disuruh orang tuanya ditegur, membangkang. Mereka juga nggak peduli nih guys sama peraturan-peraturan yang diberikan oleh keluarga mereka. Mereka juga sering melupakan tugas-tugas dan tanggung jawab. Mereka malas mengurus diri, sering tertidur, gampang marah, sering bohong, menghindari pertemuan dengan sesama anggota keluarga ya. Dan pokoknya banyak deh gejala-gejala yang bisa kita lihat di rumah ya, keseharian anak-anak seperti kita itu gimana sih mereka. Jangan-jangan mereka udah kecemplung ke situ. Kita harus hati-hati karena nggak mungkin orang tua mau kalau anaknya itu mati, karena kalau udah gunain narkoba pasti kecanduan dan ujungnya pasti mati guys. Karena seperti ada di berita tuh 33 orang meninggal setiap harinya loh gara-gara narkoba di Indonesia. Kita nggak tahu di negara lain, kita ngomongin Indonesia dulu nih. Nah, gimana caranya? Ya kita harus banyak-banyak berdoa sih ya Michael. Iya. Karena dengan berdoa juga kita sering diingetin mungkin sama Tuhan biar kita nggak sampai kecemplung ke dunia-dunia seperti itu. Ada juga nih guys tanda-tanda penyalahgunaan narkoba ini ketika kita berada di sekolah. Contohnya prestasinya itu yang tadinya bagus tiba-tiba menurun, perhatian terhadap lingkungan gak ada, sering ngantuk, sering keluar dari kelas, sering bolos ya. Jadi alasannya ke kamar mandi lah atau entah kemana deh, pokoknya bolos. Mereka juga sering terlambat masuk kelas dan masuknya mungkin setelah jam istirahat karena nongkrong kali ya, nongkrong di tempat-tempat orang yang terkena narkoba. Di belakang sekolah biasanya tuh banyak yang nyebar-nyebar kayak gitu. Nah berarti mulai dari situ guru dan juga peran-peran orang tua lah udah bisa mulai perhatian kasih ke situ ya. Kalau mulai nilainya udah turun atau mulai dia bolos-bolos atau berbohong mungkin udah bisa ditanya atau komunikasikan gitu kan, apakah ada masalah seperti itu biar dia nggak sempat cemplung ke situ lebih jauh mungkin ya Michael. Mereka juga biasanya kalau di sekolah ini kan ada ekskul. Jadi biasanya anak-anak yang nyemplung ke narkoba ini biasanya mereka tidak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ekskul. Menghindari lah. Karena mereka gak punya waktu ke situ. Mereka punya waktunya ke narkoba. Sehingga mereka pun mengeluh dan menganggap keluarga di rumahnya itu gak mengasih dia kebebasan. Dan dia pun sering berkumpul dengan anak-anak yang tidak beres di sekolah. Makanya sebenarnya tuh kita harus mencari kebahagiaan tapi bukan dengan cara instan ya, maksudnya dengan berteman, bersosialisasi, berorganisasi gitu. Organisasi kekristenan juga nggak apa-apa, melayani itu bisa itu menutupi kekosongan di setiap hari waktu kita gitu. Iya. Jadi guys, udah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pecandu-pecandu narkoba ini. Namun ini disebabkan karena lemahnya hukum mungkin ya. Jadi pengedar-pengedar narkoba itu mengedarkan narkoba secara bebas guys, meskipun ilegal. Contohnya adalah banyak diberikan kemudahan kepada orang-orang yang mengedarkan narkoba, candu. Beberapa bukti lemahnya hukum itu guys, contohnya perbandingan ya. Di Malaysia itu setiap kita kedapatan mengedarkan ataupun membawa narkoba 5 gram ke atas, maka kita akan diberikan hukuman mati ya. Iya, harus kayak gitu, harus keras langsung karena bahaya untuk anak-anak kecil ini loh, karena pertahanan tubuh mereka juga belum kuat kan untuk menghindari narkoba ini. Sedangkan di Indonesia hukum untuk para pecandu narkoba ini masih terlalu ringan ya. Dan jangan-jangan itu yang 33 orang meninggal setiap hari ini itu yang terlihat loh, belum tahu yang masih belum ketahuan gitu kan. Jadi masa remaja ini adalah masa-masa yang penting karena masa remaja ini biasanya akan membentuk gimana kita di masa depan kita, perkembangan diri kita, sehingga jika masa-masa remaja kita rusak karena narkoba, maka suram dan hancurlah masa depan kita tentunya. Jadi mulai dari sekarang kalau ada orang-orang yang negatif udah kita langsung benar-benar jauhin aja, apalagi yang
udah kita tahu ada basicnya dari keluarganya pengedar gitu narkoba, pengguna narkoba, udah langsung jauhin aja, nggak usah dicoba-coba untuk berteman sama mereka karena kita nggak tahu kapan lemahnya kita sampai kita terpengaruh sama mereka guys. Jadi guys, kita itu harus dalam berteman itu kita harus membatasi pergaulan kita dengan orang-orang yang positif. Jangan sampai terjerumus ke pergaulan yang salah seperti narkoba dan lain sebagainya. Nah, jadi kita juga harus berani speak up, kita harus berani lah pokoknya. Kalau kita lihat ada tanda-tanda dia nyebarin narkoba atau kayaknya dia diam-diam ngasih bubuk atau apa kayak gitu, kita harus berani laporin itu ke polisi biar mereka nggak bebas di kalangan masyarakat gitu, nggak sempet banyak masyarakat yang kena narkoba tersebut. Bangsa ini akan kehilangan remaja yang sangat banyak akibat penyalahgunaan narkoba ini, Michael. Serem gak sih nanti teman-teman kita udah nggak ada gitu gara-gara narkoba dan merebaknya HIV/AIDS. Kenapa juga dia ngomongin HIV/AIDS? Karena orang yang menggunakan narkoba itu udah nggak kehilangan pikiran kan, jadi mereka juga melakukan hal-hal yang negatif seperti itu, jadi kena juga HIV/AIDS gitu. Jadi HIV/AIDS dan narkoba ini biasanya berhubungan guys, karena imun dari tubuh mereka atau pertahanan tubuh mereka itu sudah hilang guys. Jadi kehilangan remaja itu sama saja dengan kita kehilangan sumber daya manusia bagi Indonesia. Jadi pasti kita peduli kan sama Indonesia kita gitu, nggak mungkin kita nggak punya penerus bangsa karena kita inilah Michael yang bakal meneruskan bangsa. Kalau kita ini makin narkoba, siapa lagi coba yang nerusin bangsa ini kan? Jadi jangan coba-coba atau enggak penasaran sedikit pun rokok, pokoknya itu bertahap kan itu pasti makin kuat nggak usah coba-coba ke arah sana. Jadi guys, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba itu guys. Yang pertama itu tentu saja kita jangan mencoba-coba untuk menggunakan narkoba ini. Jadi rasa coba-coba ini kan muncul dari rasa ingin tahu nih guys. Jadi video ini ditujukan kepada kalian supaya kalian sama sekali tidak memiliki rasa ingin tahu terhadap narkoba. Karena kan sudah tahu kan dampak buruknya apa aja. Iya, serem banget Michael, aku gak pengen deh. Dan tentunya ketika kita mengetahui dampak buruk ini, gak pengen lah ya tentunya, gak pengen kena narkoba, gak pengen dekat-dekat sama narkoba. Dan jangan kalian pikir, yaudah aku pakai narkoba, nanti juga aku bisa kok terapi biar gak kecanduan lagi. Nggak bakal bisa. Karena kalau orang udah kena narkoba dan kalian satu kumpulan pasti gak bakal rela ada teman kalian yang udah sehat karena terapi narkoba kan. Nah pasti kalian bakal terpengaruh lagi hingga kalian overdosis dan mati. Nggak bakal selamat deh kalian kalau udah coba-coba narkoba ini gitu. Aku punya cerita loh Michael, aku pernah denger cerita horor kayak gitu. Jadi dia nemuin arwah yang ternyata dia meninggal gara-gara overdosis. Jadi arwahnya ini masih kayak nyantol gitu suntikan narkobanya itu, dan dia nangis ngasih tahu sama manusia biar jangan sampai terjerumus ke narkoba ini karena dia sendiri sudah mengalami ya. Dan pasti masuk neraka kan. Dan guys, kita itu harus pintar-pintar lah ya dalam pergaulan. Kita harus memilih pergaulan yang baik. Kita juga harus jauhi nih pergaulan-pergaulan yang bisa mengantar kita pada penyalahgunaan narkoba. Jadi kalau kalian menemukan teman kalian yang kayak pakai narkoba, merokok, tentunya udah jauhin aja gitu ya. Selanjutnya kita itu harus memiliki kegiatan-kegiatan yang positif seperti ekskul, berolahraga, gitu ya, organisasi-organisasi yang bisa memberikan pengaruh positif yang baik kepada kita. Pokoknya kalau ada waktu kosong kita harus isi dengan hal-hal kreatif kayak gini nih. Kita juga nggak apa-apa saling sharing untuk kita mengisi waktu luang kita. Jangan sampai kita kalau lagi waktu kosong itu banyak iblis guys. Jadi kita bisa aja terpengaruh gitu, aku pengen nonton itulah, jangan-jangan aku pengen nyoba-nyoba gitu, pengen tahu tentang narkoba gimana, terus akhirnya kita jadi coba-coba beneran nyicip gitu. Mendingan kita isi dengan berorganisasi ya Michael. Michael di SMA ikut organisasi apa Michael? Kalau di SMA sih masih ikut klub-klub
Informatika sih. Nah itu bagus tuh, jadi kita fokus, kita belajar gitu kan, kita menghabiskan waktu-waktu kita dengan hal-hal yang positif gitu. Dan kita harus gunakan waktu dan tempat yang aman, jangan keluyuran. Misalnya kita tahu nih dia sebenarnya anak preman atau enggak dia preman gitu, terus kita ikut-ikut dia ke misalnya ke belakang sekolah atau hal-hal yang gelap dan kotor, itu kita hindari. Nggak apa-apa deh kita kelihatan sok kaya atau gimana, kita nongkrongnya ke yang terang-terang, tapi yang pasti itu menyelamatkan kita dari hal-hal yang buruk seperti itu guys. Dan ingat jangan keluyuran malam-malam, karena biasanya pengguna-pengguna narkoba ini biasanya bertindak saat malam-malam karena gelap ya. Kemudian guys, kita itu bersantai dengan keluarga, karaoke dengan keluarga ya. Jangan sampai waktu kita terbuang untuk hal-hal yang sama sekali gak menguntungkan kayak narkoba ini. Karena kan waktu dengan keluarga itu sangat penting guys, karena waktu dengan keluarga itu adalah waktu yang sangat produktif. Dan kalau kita punya masalah, jangan cari jalan keluar dengan narkoba. Iya. Banyak nih cara-cara menyelesaikan masalah, bukan hanya narkoba, ada konsultasi ke orang tua. Sekarang lagi pula teknologi udah jago, kita bisa nari, kita bisa nyanyi, kita bisa bikin konten-konten kreatif. Kayak gitu kita udah bisa melupakan hal-hal negatif kan, apalagi kayak narkoba ini nggak penting banget sebenarnya Michael, ya ampun. Iya. Dan tentunya upaya-upaya ini bisa menjadi tanggung jawab kita bersama apabila kita lakukan bersama-sama guys, dalam semua pihak, termasuk guru, orang tua, masyarakat juga harus turut berperan aktif dalam mewaspadai narkoba ini guys, terhadap generasi-generasi milenial kayak kita. Adapun upaya-upaya yang lebih nyata ya, yang dapat kita lakukan itu misalnya ya, bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan nih guys tentang bahaya-bahaya narkoba. Seminar-seminar kayak gitu ya Michael, ya itu penting banget untuk pengetahuan mereka, karena kita kayak kurang tahu nih tentang kayak gitu. Tapi maksudnya bukan tahu tentang narkoba ya, tapi bahayanya narkoba ini kita harus tahu. Kita nggak boleh coba-coba ke arah sana sedikit pun gitu ya Michael ya. Atau dengan menonton video ini juga kalian pastinya sudah tahu lah ya dampak buruk dari narkoba, dan tentunya pasti sudah jauh lah dari narkoba itu. Kita udah dengar tadi kan itu gejala-gejalanya kan ya Michael, seram. Nanti kalian kayak tengkorak hidup. Kemudian pihak sekolah itu harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap transaksi-transaksi narkoba ini guys, karena transaksi-transaksi ini biasanya terjadi di lingkungan sekolah. Yang gak kalah penting, pendidikan moral dan keagamaan itu harus kuat dalam diri kita, karena pendidikan moral dan keagamaan ini adalah fondasi yang kuat sama kita supaya kita gak terjerumus ke hal-hal yang buruk tadi. Jadi kalau kita tahu ada teman kita yang mungkin dia dari latar belakang broken home, juga kita bisa ajak mereka untuk mungkin ibadah bareng, melayani bareng, kita berdoa bersama gitu untuk membimbing dia gitu ke arah yang baik. Karena kalau mereka broken home nggak ada yang bimbing mereka kan, jadi kemungkinan besar mereka bisa terjerumus ke narkoba tersebut. Jadi untuk kita semua juga kita harus sharing is caring ya. Iya, sharing is caring. Dan tentunya orang tua ini harus mengawasi anak mereka dari tindakan-tindakan yang seperti ini. Tentunya harapan dari orang tua itu generasi-generasi muda ini bisa menjadi generasi-generasi yang cerdas dan tangguh di masa depan guys, sehingga bisa menjadi generasi yang produktif. Gak ada pasti orang tua yang pengen anaknya mati, gak mungkin. Jadi dari orang tua sendiri juga harus bijak dan berhikmat agar membimbing anak-anaknya ini. Kalau udah siap berkeluarga harus siap dong untuk bimbing anak-anaknya ya Michael ya. Nah terus harusnya itu pemberian informasi ini tuh harus akurat dan jelas juga nih. Maksudnya banyak bukti gitu loh orang yang udah mati gitu di luar sana gara-gara narkoba ini. Jangan gara-gara nggak ada bukti kita juga jadi nyoba-nyoba. Bahaya banget nih Michael. Jadi tentunya informasi-informasi ini harus diberikan secara jelas guys. Contohnya kalau kalian sedang di sekolah, tentunya kan ada satu bab yang membahas tentang narkoba ini ya, dampak-dampaknya. Jadi tentu saja kalau kalian sudah tahu informasi ini, pastinya kalian akan menjauhi narkoba itu, diharapkan.
untuk kalian para orang tua yang menggunakan narkoba atau enggak menyebarkan narkoba kepada anak-anak yang tidak tahu apa-apa, Ya, tentu saja mungkin bisa saja kalian menerima karmanya guys. Jadi apa yang udah kalian ya, lakukan apa yang sudah gitu. lakukan untuk Kalian itu sebagai orang kalian. tua, sebagai panutan ya Michael, harusnya itu bisa mencerminkan yang baik. Tapi kalau kalian berbuat jahat kayak gitu ya, apakah kalian bakal dapat karma atau pokoknya ada lah ganjarannya, Tuhan yang tahu. Dan untuk orang tua yang menggunakan hal-hal seperti ini, tentunya kalian harus berpikir lah ya, gimana orang tua, apalagi anaknya ya. Tentu saja kalian sebagai orang tua harus memberikan dampak positif kepada anak kalian, dan kalian juga harus berhenti menggunakan hal seperti ini. Karena kayak ada di Alkitab juga, kita itu hidup di dunia ini bukan hanya kesenangan. Ya, memikul salib. Kita itu harus berbuat hal yang baik. Ya, kadang kita berbuat hal yang baik dan banyak kesalahan aja. Ada kesalahan satu aja, orang manusia itu pasti Udah mencibir lah istilahnya, Iya. udah diomongin. Apalagi udah menggunakan kalian orang narkoba ini. tua gitu yang menyebarkan narkoba ke anak-anak yang nggak tahu apa-apa. Kalian itu Ujung-ujungnya neraka. dan ujung-ujungnya neraka guys. Jadi kalian harus berhenti atau enggak menghentikan semua bisnis-bisnis busuk kalian itu. Nah, jadi oleh sebab itu guys, mulai saat ini sebagai anak maupun orang tua atau sebagai generasi-generasi milenial, tentunya harus sigap dan waspada akan bahaya narkoba yang suatu waktu bisa menjerat kita-kita ini. Anak-anak kalian Ya, gitu. iya. Dengan upaya-upaya yang setelah kita sampaikan tadi, tentunya kita harus menjaga dan mengawasi anak-anak kita maupun kita sebagai generasi milenial harus menghindari mengonsumsi narkoba tersebut. Sehingga harapan kita untuk menelurkan atau Generasi yang menetaskan cerdas generasi ya. yang cerdas dan tangguh di masa yang akan datang bisa terrealisasikan dengan baik. Keren banget emang. Ya. Pokoknya kita nggak boleh coba-coba ya guys. Bahaya. Nah, jadi sekian mengenai video kita kali ini. Semoga kalian bisa membantu men-share video ini ke teman-teman kalian supaya narkoba ini bisa diatasi dan dihindari. Semoga juga kalian dapat maknanya agar tidak penasaran dan coba-coba sedikit pun ke narkoba, dan rokok-rokok juga nggak usah lah guys. Gitu. Banyak makasih ya Kak Ines sudah mau bergabung di podcast kita. Mari kita perangi narkoba. By the way Kak Ines, makasih udah mau bergabung di podcast kita kali ini. Sama-sama Michael. Aku juga resah nih ya Bun gara-gara pengguna-pengguna dan penyebar narkoba ini Bun. Ya. Tentu saja kalian jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian video ini supaya video ini bisa bermanfaat. Sharing is caring guys. Terima kasih. Terima kasih. Bye.